Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu teman-teman sejawat di Polygon. Alhamdulillah tadi malam saya sudah selesai melakukan migrasi data dari data kita ke data kita yang lama di drive data kita yang lama itu ke yang baru. Nah, data kita yang lama itu tadinya di sini. Kalau Bapak Ibu kan biasanya login dulu, kalau saya sudah tersimpan jadi tidak perlu login. Nah, ini yang lama masih tetap saya simpan, tapi aksesnya sudah saya tutup, jadi sudah saya ganti password. Sejak melakukan backup saya sudah ganti password karena takutnya ada data yang bertambah pada saat saya pindahan, sehingga nanti kebingungan mencari ya, yang kebingungan mencari yang penyimpannya. Oke, data kita yang baru itu bisa Anda buka di akun Anda masing-masing. Jadi ini saya buka di akun saya, sorry, langsung terbuka. Back dulu supaya kelihatan kayak apa. Nah, ini data kita yang baru itu kalau Anda login ke akun Anda masing-masing yang Polygon. Kalau ini saya punya yang Irwan Karim Polygon ACD. Jadi Bapak-Bapak login dulu, misalnya lewat mail atau lewat drive. Masuk misalnya kalau mail ya ketik mail, kalau drive ya ketik drive ya. Kemudian login, nanti username dan password, masukkan username dan password Polygon. Nanti setelah itu nanti ada menu yang begini, entah di dalam mail atau di dalam iya di dalam mail biasanya yang ada muncul begini, misalnya saya klik mail. Nah, di atas ini ada menu. Oh ya, ini ada undangan peserta kuliah umum Mendikbud webinar Zoom. Oh, ini yang dari Makassar. Ini yang masuk ke info ya. Ini diterima oleh saya, oleh Pak Rois dan beberapa. Oke. Ini saya klik, kemudian saya masuk ke drive. Maka inilah folder kita, folder bapak-bapak. My Drive itu ada folder pribadi ya. Kemudian data kita yang baru, ini folder pribadi, buat saja di sini ya. Kemudian data kita itu sama semua, antara semua pemilik akun di Polygon itu sama, letaknya di sini. Maaf, yang pakai bahasa Inggris itu, sorry, yang pakai bahasa Indonesia mungkin namanya apa ya? Share, berbagi ya, atau drive bersama atau apalah namanya. Nah, itu datanya di sini, data kita. Nah, data kita ada di sini, semua sama. Semua yang pemilik akun Polygon yang sudah saya beri akses itu ada 35 orang. Ya, kita login nanti akan lihat data kita. Oke, kita bandingkan dengan yang di sini, yang di data kita lama itu ada sedikit perubahan yang saya lakukan. Jika yang lama itu terletak di sini, kelemahannya adalah maaf, kalau yang lama itu letaknya di sini, kelemahannya adalah ini My Drive, berarti kan personal. Jadi data ini melekat ke akun data kita. Sementara data di sini itu adalah sifatnya publik. Jadi data bersama banyak orang. Walhasil setiap kali kita mau butuh akses ke data ini, kita harus login dengan akun data kita. Nah, ini riskan ya, riskan. Akun yang berbagi pakai itu riskan. Misalnya kalau akun ini tertanam di salah satu komputer yang ada, kemudian komputer tersebut memiliki kelemahan, kena bom misalnya, maka akun ini bisa diambil alih oleh orang lain dan data-data kita malah terkuak keluar. Begitu. Jadi, dan sudah beberapa kali kejadian seperti itu. Untung ada warning ke saya, jadi saya langsung bisa tangani dengan cepat. Oke. Sejak adanya data shared drive ini dirilis oleh Google sejak tahun 2019 bulan Oktober, sebenarnya saya sudah mau memindahkan ini ke shared drive, tapi karena keterbatasan waktu maka baru kali ini, mumpung WFH,
hanya waktu duduk di depan laptop di rumah, jadi ya saya buatlah. Oke. Nah, sekarang kita buat saya jelaskan tentang kondisi data kita. Kalau data kita yang lama seperti ini modelnya, ada beberapa file yang sifatnya diletakkan di luar, bukan yang di atas ini ya, di atas ini isi folder, tapi dia quick access, jadi yang terbaru orang isi itu langsung masuk di sini. Ini contohnya minggu yang lalu ada satu data Evi Nita ini, kayaknya papernya Ibu Nita dan Ibu Eti, itu U ini bukan saya, tapi U itu data kita, jadi data kita sempat mengakses ini 1 minggu yang lalu. Oke, folder lama itu ini ya. Nah, semua isi folder ini kecuali foldernya Pak Budi dan Ibu Andi Mariani itu sudah saya tidak pindahkan karena mereka berdua sudah tidak di Polygon. Semuanya yang lain saya pindahkan ya. Nah, saya pindahkan, nanti sudah disimpan di sini. Nah, yang di sini itu sama semua. Semua kita ada 35 orang di Polygon yang sudah saya beri akses, 35 people, itu isinya sama. Nah, isinya sama, Bapak Ibu semua memiliki hak akses yang sama, baik itu menambah folder, menambah subfolder, menambah file, itu semua sama haknya. Nah, cuman ini saya sudah berusaha untuk menata isi foldernya, jadi tidak ada lagi file di luar, itu satu. Dan harapan saya jika ada file yang sifatnya personal, itu jangan taruh di sini, taruhnya di My Drive saja. Sama, tetap di cloud, tetap di Google, tapi kalau di My Drive itu hanya Bapak Ibu sendiri yang akses, tidak lagi kami lihat-lihat. Dan kalau yang data kita memang data yang sudah ditasbihkan untuk dibagi ke semua sivitas akademika Polygon. Oke. Di data kita yang lama saya ubah sedikit foldernya. Ada yang tadinya di data kita yang lama itu masih terletak di mana-mana, itu saya coba untuk satukan. Contohnya untuk bidang-bidang saya sudah buatkan 3 bidang, jadi bidang 1, bidang 2, bidang 3, silahkan nanti personnya mengisi di dalam sini. Satu. Terus ada data event, ini kejadian-kejadian kemarin ada kejadian bukan kejadian, acara, yaitu saya sudah pindahkan di data event ini. Kemarin ada 2 folder yang saya buat, yaitu event rekaman BIMTEK prodi baru dengan Semantek, saya taruh di situ. Jadi kalau ada event lagi yang lain silakan ditaruh di situ. Data lainnya ini data yang uncategorized, jadi saya tidak tahu ini kategorinya apa sehingga saya taruh di sini. Kemudian data prodi. Nah, data prodi ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5 prodi. MPP, THP, TI itu adalah prodi yang sudah eksis. Kemudian PPLK ini yang Ibu Ika punya, saya sudah pindahkan di sini, Ibu. Prodi TRM ini dari TI, Teknik Rekayasa Multimedia, sudah taruh di sini juga. Nanti siapa orang prodinya nanti bisa sharing di sini. Oke, itu data prodi. Untuk prodi TI sendiri, kalau yang sini THP MPP saya lihat datanya masih sedikit, jadi belum saya kelompokkan, masih seperti apa adanya ya, tidak saya ubah. Kecuali di MPP itu ada sedikit kesalahan saya, jadi ini yang asli, kemudian ini adalah data yang waktu awal saya salah backup, terus saya takut salah, jadi saya biarkan dia di luar ya, nanti ditata lagi lah oleh teman-teman di MPP. Cuman sedikit, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kemarin saya 49 GB yang saya pindahkan ini, jadi membantu sedikit, nggak apa-apa lah. Oke, untuk prodi TI sudah saya bikin sedikit ada penataan. Ini backup data lama, bahan ajar saya taruh di sini, berkas akreditasi saya taruh di sini, data prodi ini datanya Mei taruh di sini. Ini MOU dosen-dosen. Nah, dosen-dosen ini sudah saya pindahkan hampir semua kecuali Pak Jain yang belum. Pak Jain insya Allah sebentar saya pindahkan, tinggalan Pak Jain ini. Ini semua sudah ada di sini, Pak Rahman, Pak Alim, Pak Fajar, Pak Franky, saya, Pak Is, Pak Ruli, Pak Saiful, Ibu Rina, Ibu Anti. Ibu Sinta belum punya ya, nanti Ibu Sinta silahkan bikin sendiri. Oke. Data prodi udah, jadi back lagi. Yang lainnya unit
Ya, oh ya, ini datanya Pak Adit, info Serdos sudah saya taruh sini. Dokumen Aristatus juga karena sifatnya umum, saya tidak tahu siapa pemiliknya, jadi taruh saja di sini. Peraturan perundangan kemarin ada Capman dan lain-lain itu saya pindahkan ke sini. Kayaknya ini datanya UPM, tapi saya taruh saja di sini karena biasanya sifatnya umum. Perpus saya taruh di sini, Pustikom ini ada, UPM sendiri, UPPM sendiri. Oke, jadi itu. Semua data sudah dipindahkan ke sini. Harapan saya adalah setelah ini tolong jangan lagi menaruh data di luar folder. Jika Anda butuh folder baru, silahkan bikin folder baru, tapi usahakan folder itu adalah folder yang multifungsi, yang bisa nanti di dalamnya ditambahkan lagi sub-sub folder yang bisa diisi oleh orang yang memiliki kebutuhan yang sama. Kalau seandainya Anda tidak menemukan kategorinya di mana, taruh saja di data lainnya. Oke, taruh saja data lainnya. Oke, itu kira-kira penjelasan tentang uh, apa namanya, tentang data kita. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya data kita ini kalau sewaktu-waktu kita butuh itu tidak harus akses ke sini, atau kita kalau pulang ke rumah itu tidak harus online, kita bisa buka. Nah, itu ada caranya, yaitu dengan melakukan ini. Jadi ini ada jawaban di Google Suite, itu saya sudah taruh. Sudah saya buatkan slide-nya tapi belum rampung, jadi nanti slide-nya disambung dengan video ini. Ada slide yang saya buat, nanti saya sharing di mailing list. Ya, kita akan bikin atau kita akan melakukan sesuatu dengan cara menginstal sebuah fasilitas dari Google untuk pengguna Google Suite, yaitu menggunakan Drive File Stream. Ya. Apa itu Drive File Stream? Nanti nonton sampai selesai video ini, nanti habis itu keputusannya tergantung Anda. Kalau Anda mau pakai silahkan, kalau tidak apa-apa. Konsekuensinya dari file stream ini adalah begitu ada orang menambah file baru di dalam data kita, maka file itu akan otomatis, kalau Bapak Ibu set auto sinkron, maka otomatis akan disinkronkan dengan hard disk Bapak Ibu. Jadi kalau pas online di rumah tethering, maka yang dia isap adalah data di HP yang kita pakai tethering. Nah, kalau kita boleh kalau sudah di rumah di unsynchronize. Nanti caranya bagaimana ada. Terus nanti sampai di kampus ada koneksi baru disynchronize lagi, itu boleh. Oke. Data stream itu hanya bisa dipakai di dua sistem operasi, yaitu Windows dengan Mac. Ya, jadi yang Linux belum punya, ya, belum ada. Jadi kalau yang ada Windows seperti ini, seperti saya ada Windows juga, jadi bisa download. Oke. Nah, kalau yang to Windows, klik di sini nanti download Drive File Stream exe ini, ya. Untuk yang Mac, Drive File Stream Mac. Oke. Follow on the screen instruction, tapi ini saya tambahkan sedikit instruksinya. Nah, sebenarnya ada di sini video tutorial yang sudah dibuat oleh Google. Nanti Bapak Ibu kalau mau cari tahu sendiri juga bisa. Nah, ini yang versi saya saja yang saya buat. Oke, Drive File Stream ini kalau saya kebetulan sudah download, jadi saya sudah simpan di folder saya. Saya sudah taruh di sini. Ya, file stream. Nah ini Google Drive File Stream. Ya, ini saya install. Oke, already installed. Ya, kalau saya punya udah already installed tadi. Oke, sekarang kalau begitu selesai diinstal dia akan muncul di sini. Oke, Anda klik, nanti dia minta sign in. Oke. Nah, ini yang saya bilang tadi, preferensinya ada di sini, pengaturan. Nah, saya masuk dengan akun irwankarim@polygon.ac.id. Sama Bapak Ibu juga login dengan akun Polygon. Next. Oke, password. Oke.
Kalau yang lupa password bisa hubungi, kalau MPP sekarang sudah bisa hubungi Pak, siapa namanya, Pak Mustafa. Kalau THP kemarin ditawarkan ke Pak Arif tapi belum diangkat. Oke, ini putar-putar dia. Oke, welcome to file stream. Nah, ini oke, udah. Open Google Drive folder. Ini dia. Di mana dia tempatnya? Ada di sini. Diletakkan di Google Drive folder ya. Jadi ini ada Google File Stream. Isinya sama dengan yang ada di folder kita di Google Drive. Ini ada My Drive, ini data pribadi meeting room, sama ya tadi. Sama. Ya. Oke. My Drive, data pribadi meeting rooms. Sama. Ini data pribadi My Drive, data pribadi meeting room. Kemudian yang back lagi, ada lagi share drive, tugas mahasiswa, data kita. Sini share drive, data kita, tugas mahasiswa. Ini isinya sama. Nah, ini yang saya bilang nanti akan selalu disinkronkan, dikasih sama DP isi ya, antara hard disk kita dengan hard disk kita dengan Google Drive ya, kan sama. Sehingga kalau misalnya Bapak Ibu set, misalnya di sini mau di set available offline, nah itu artinya semua dia mau kasih sinkron ya, berapa besar semuanya akan disinkronkan. Hati-hati melakukan available offline tadi jika ada di rumah. Kalau online only itu dia isinya akan sama ketika kita online, tapi kalau available offline dia nanti akan disinkronkan. Dan satu konsekuensinya adalah kalau Bapak Ibu pakai paket data habis, tapi kalau pakai data koneksi kampus ya tidak apa-apa. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kalau sudah sampai di rumah tidak disinkronkan? Itu bisa di set preferences. Ini dia putar-putar, ini maksudnya dia kasih sama ini karena tadi saya set. Nah, ini semua diambil, dia pindahkan ke situ. Oke, preferensinya bisa diatur. Jadi kalau misalnya sudah di rumah, ini matikan, pause syncing. Nah, berhenti dia, data kita tidak terpakai ya. Tapi kalau sudah sampai di mana, di kampus lagi, supaya up to date drive kita dengan drive kampus, kita jalankan ulang. Jadi di sini resume sanction. Udah seperti itu. Kalau mau putus permanen ya, aduh, mana ini? Oh ya. Kalau mau putuskan permanen, di koneksinya putus permanen, itu Anda tinggal set sini, kemudian preferences, kemudian di dalamnya sini ada disconnect account. Putuskan. Oke. Yang lain-lainnya nanti kalau sudah mahir saya akan ajarkan lagi. Oke, kira-kira itu sekedar sedikit berbagi tentang data kita yang baru dan cara mensinkronkannya dengan akun kita pribadi, akun kita masing-masing, dan nanti cara penggunaannya untuk berikut-berikutnya di Polygon. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat dan jadi amal buat kita selama Ramadan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.